Halo, selamat siang. Perkenalkan saya Elizabeth Trusyanita, mahasiswa Magister Teknologi Pendidikan Universitas Tanjung Pura angkatan 2024. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk uji Paired Sample T-Test dan menentukan N-gain score pada sebuah data. Nah, sebelumnya saya membuat deskripsi terkait dengan adanya judul, kemudian rumusan masalah dan juga hipotesis dari penelitiannya. Jadi, judulnya yaitu pengaruh penggunaan media video pembelajaran terhadap hasil belajar geografi siswa kelas 12 IIS 2 SMA Negeri 1D pada materi interaksi desa kota. Nah, kemudian di sini ada rumusan masalahnya. Rumusan masalahnya itu ada dua. Yang pertama adalah bagaimana hasil belajar geografi siswa kelas 12 IIS 2 SMA Negeri 1D dengan menggunakan media video pembelajaran. Kemudian rumusan masalah yang kedua yaitu apakah penggunaan media video pembelajaran berpengaruh terhadap hasil belajar geografi siswa kelas 12 IIS 2 di SMA Negeri 1D. Kemudian hipotesisnya HO yaitu tidak ada pengaruh penggunaan media video pembelajaran terhadap hasil belajar geografi pada materi interaksi desa kota siswa kelas 12 IIS 2 SMA Negeri 1D. Kemudian HA-nya yaitu ada pengaruh penggunaan media video pembelajaran terhadap hasil belajar geografi pada materi interaksi desa kota siswa kelas 12 IIS 2 SMA Negeri 1D. Nah, kemudian berikutnya yaitu jenis eksperimennya, yaitu jenis penelitian eksperimennya yaitu pre-eksperimen, yaitu one group pretest post-test design, di mana A yaitu hasil pretest sebelum diberi perlakuan, kemudian yang B yaitu perlakuan yang diberikan dalam penelitian ini adalah perlakuannya yaitu penggunaan media video pembelajaran dalam proses pembelajaran di kelas. Nah, kemudian yang C yaitu hasil post-test setelah diberikan perlakuan. Tadi pre-test yaitu sebelum diberikan perlakuan, kemudian yang B itu diberikan pada saat diberikan perlakuan, kemudian yang C yaitu hasil dari post-test yaitu setelah diberikan perlakuan. Nah, jadi sebelum kita masuk ke uji paired sample t-test, yang kita lakukan adalah melakukan uji normalitas sebuah data. Nah, uji normalitas ini dapat kita ketahui bahwa fungsinya adalah untuk melihat apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Nah, langsung saja kita masuk ke uji normalitas terlebih dahulu sebelum kita masuk ke uji paired sample t-test. Nah, kita langsung saja ke analyze pada SPSS, kemudian descriptive statistik, kemudian explore. Nah, kemudian pretestnya kita masuk ke dependent list, post-testnya juga kita masuk ke dependent list. Kemudian kita klik plot. Kita klik normality plot with test. Continue dan oke. Tunggu sebentar, kita lihat hasilnya. Nah, ini adalah uji dari atau hasil dari uji tes normalitas. Nah, ini kita pakai yang ini. Kita klik. Kemudian kita pindahkan ke Word atau kopikan ke Word. Nah, ini adalah hasil dari uji normalitas data tersebut. Dan data tersebut itu terdiri dari post-test dan juga pre-test tadi ya kan. Nah, di sini dapat kita ketahui bahwa ternyata data ini hanya atau subjek dari penelitiannya hanya berjumlah 30 orang. Nah, satu kelas saja 30 orang. Karena datanya tidak sampai 50 atau di bawah 50, maka kita menggunakan Shapiro-Wilk. Apabila datanya lebih dari 50, baru kita menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Nah, dari tabel tersebut dapat kita ketahui atau menunjukkan hasil uji normalitas menggunakan metode Shapiro-Wilk untuk data pretest dan juga post-test. Hasilnya adalah sebagai berikut. Nah, dari uji Shapiro-Wilk itu dapat kita ketahui bahwa untuk pretest nilai statistiknya yaitu 0,944. Bisa dilihat di sini.
dengan nilai signifikasi yaitu 0,115. Nah, karena nilai signya atau signifikasinya itu lebih dari 0,05, maka data pretest itu memenuhi asumsi normalitas itu berdasarkan uji Shapiro-Wilk, atau dapat kita ketahui bahwa nilai pretestnya itu berdistribusi normal. Nah, kemudian yang berikutnya kita masuk ke post-test. Kita lihat di post-test di sini. Jadi, nilai statistiknya adalah 0,953. Jadi dapat kita ketahui di sini nilai statistiknya. Nah, dengan nilai signifikansinya yaitu 0,203. Nah, karena kita ketahui bahwa untuk mengetahui apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak, jadi dia harus nilai signifikasinya itu harus lebih dari 0,05. Nah, jadi post-testnya ini karena nilainya itu lebih dari 0,05, maka data post-test itu memenuhi asumsi normalitas. Nah, kesimpulannya, berdasarkan uji Shapiro-Wilk, baik itu pretest dan juga post-test memenuhi asumsi normalitas, yaitu lebih dari 0,05. Jadi dapat kita ketahui bahwa data tersebut berdistribusi normal. Setelah kita mengetahui bahwa data tersebut berdistribusi normal, maka selanjutnya yang kita lakukan adalah melakukan uji paired sample t-test. Kita masuk lagi ke SPSS. Nah, kita klik analyze, kita klik compare mean, kemudian paired sample t-test. Nah, pretest kita masukkan ke variabel 1. Kemudian post-test kita masukkan ke variabel 2. Langsung kita oke-kan. Nah, yang kita pakai itu yang ini, paired sample t-test. Kita kopikan, kemudian kita pastekan di Word. Nah, di sini ya, bulatan tadi sudah saya kopikan dan saya masukkan ke Word. Jadi dari tabel ini tadi itu menunjukkan hasil dari paired sample t-test untuk membandingkan rata-rata nilai pretest dan post-test. Nah, ini adalah penjelasannya. Nah, perbedaan rata-rata atau mean difference, ini adalah mean difference, yaitu mean 3 atau negatif 3,500. Nah, tanda negatif ini menunjukkan bahwa nilai post-test lebih tinggi dibandingkan pretest. Kemudian ada standar deviasi. Standar deviasinya yaitu 2,726. Ini menggambarkan atau menunjukkan tingkat variasi atau penyebaran perbedaan nilai antara pretest dan juga post-test. Kemudian ada standar error mean ini. Nah, jadi error mean-nya itu adalah 0,498. Nah, ini menunjukkan estimasi seberapa jauh rata-rata perbedaan dalam sampel dari rata-rata populasi. Kemudian ada interval kepercayaan, ini kita bisa lihat confidence interval of the difference. Nah, itu di bawah lower, yaitu yang lower yang ini, itu min 4,518. Kemudian ada uppernya, yaitu yang di atasnya adalah min 2,482. Nah, karena interval ini tidak mencakup nilai 0, maka perbedaan rata-rata antara pretest dan post-test signifikan secara statistik. Nah, kemudian yang terakhir, penjelasan yang terakhir yang terkait dengan tabel itu yaitu nilai T dan signifikasi atau signifikasi totalnya. Nilai T-nya bisa dilihat di sini yaitu min 7,032. Sedangkan DF-nya sebesar 29. DF itu adalah derajat kebebasannya yaitu 29. Nah, nilai signifikasi total adalah 0,000. Bisa dilihat di sini di tabel ini. Signifikasi totalnya adalah 0,000. Nah, dari sini dapat kita ketahui yang lebih kecil dan 0,0000 itu sudah jelas itu lebih kecil daripada 0,05. Nah, ini menunjukkan bahwa perbedaan rata-rata antara pretest dan post-test sangat signifikan secara statistiknya. Kemudian kesimpulannya adalah terdapat peningkatan yang signifikan pada nilai post-test dibandingkan dengan nilai pretest.
Hasil ini menunjukkan bahwa perlakuan atau intervensi yang diberikan memiliki dampak positif yang signifikan terhadap hasil belajar siswa kelas 12 IIS 2 SMA Negeri 1D. Nah, dari hasil uji Parrot Sample T-Test ini tadi dapat kita ketahui di rumusan masalah yang kedua. Jadi kita lihat lagi rumusan masalah yang kedua, yaitu ini. Nah, selanjutnya kita akan menghitung efektivitasnya. Nah, jadi kita lihat ini sudah terbukti ya bahwa misalnya ada pengaruhnya, ada penggunaannya ini. Jadi dari rumusan kedua ini sudah terbukti dari hasil uji Parrot Sample T-Testnya. Nah, selanjutnya kita akan menghitung efektivitas atau pengaruh dari perlakuan yang telah diberikan. Nah, untuk menguji hal ini kita melakukan uji nilai N-gain score. Nah, jadi kita masuk lagi ke SPSS. Langsung saja kita untuk menguji N-gain score-nya kita masuk ke transform terlebih dahulu, terus compute. Kemudian di sini kita masukkan post test di target variabelnya post test kurang pretest. Nah, kemudian kita masuk di sini post test, kita masukkan, kemudian kita klik kurang, kemudian kita masukkan di sini pretest, kita klik pretest dan oke. Oke, ini sudah dapat hasilnya karena udah excuse, kita close saja, tidak perlu disimpan. Nah, kita dapat ini adalah hasil dari post test dikurang dengan pretest. Karena ini masih jumlahnya dalam bentuk desimal, kita masuk ke variabel view. Dan desimalnya kita ubah ke 0. Tara, dia sudah tidak ada lagi. Jadi ini adalah perbedaan antara hasil dari post test dan juga hasil dari pretest. Nah, selanjutnya kita masuk lagi ke transform, kemudian compute, kemudian di sini juga maksimal itu adalah nilai maksimal dikurang, karena maksimal itu nilai maksimalnya itu adalah 100. Jadi kita nilai maksimalnya itu nanti 100. Nah, maksimal dikurang pretest. Oke, kita hapus dulu ini. Kita ketik 100. Kemudian di sini dikurang dengan tes. Oke, masukkan. Oke, sudah execute, berarti sudah ada hasilnya. Kita close saja. Nah, ini juga sudah masuk, yaitu maksimal dikurang pretest. Karena masih berbentuk desimal, kita ubah lagi di desimalnya menjadi 0. Oke, sudah. Nah, sekarang kita masuk ke N-gain score. Nah, kita masuk lagi ke transform, convert variable. Di sini kita klik N-gain score. Oke. Jadi untuk menghitung N-gain score-nya ini berarti kita masuk ke di sini, berarti kita hapus dulu. Di sini mulai post test dikurang pretest. Kemudian dibagi dengan maksimal dikurang pretest. Oke. Sudah excuse, berarti sudah ada hasilnya, yaitu ini ya. Ini adalah nilai N-gain score-nya. Kemudian berikutnya kita masuk ke, untuk tadi kan N-gain score, sekarang kita masuk ke persentase. Jadi persentase N-gain-nya kita masuk lagi ke transform, convert variable, kemudian di sini kita tulis aja N-gain persentase. Oke, kita hapus dulu ini. Nah, kemudian di sini N-gain score, kita masuk N-gain score. Kemudian di sini kita lanjutkan dikali dengan 100. Nah, karena skor tertinggi itu adalah 100 tadi. Excuse, berarti sudah selesai. Nah, ini adalah hasil N-gain presentasi. Nah,
Kemudian kita akan menghitung bagaimana rata-rata n-gain score-nya. Nah, ini sudah dapat ya. Kemudian kita masuk ke analyze, descriptive statistik. Kemudian kita masuk ke deskriptif. Kemudian di sini kita masuk n-gain score, variabelnya n-gain score, dan juga n-gain persen. Masuk di variabelnya. Kemudian option, ini sudah min, semuanya sudah diklik, kemudian continue dan oke. Nah, ini dia hasilnya. Isi dari deskripsi statistiknya. Kita kopikan tadi seperti biasa, kopikan, kita masukkan ke Word. Nah, ini tadi sudah saya kopikan ke sini. Nah, jadi sebenarnya n-gain itu rumusnya ini ya, n-gainnya. Menghitung n-gain itu dengan rumus yaitu n-gain sama dengan skor post-test dikurang skor pretest, kemudian skor maksimum dikurang dengan skor pretest. Nah, keterangannya di sini dapat kita ketahui bahwa skor pretest itu nilai setelah perlakuan diberikan, kemudian skor pretest yaitu nilai sebelum perlakuan diberikan, dan skor maksimum yaitu skor maksimal yang mungkin dicapai pada tes. Nah, kemudian interpretasinya bisa dilihat di sini. Kemudian tinggi itu lebih dari 0,7, kemudian sedang itu 0,3 atau sama dengan 3, kemudian lebih dari gainnya itu lebih dari 0,7 atau sampai 0,7, mohon maaf. Atau sama dengan 0,7, kemudian yang rendah itu adalah gainnya itu di bawah 0,03. Nah, tadi sudah kita dapatkan hasilnya dari n-gainnya, yaitu deskriptif statistiknya kita sudah kopikan di sini. Tadi saya sudah kopikan. Nah, berdasarkan dari tabel di atas itu menunjukkan hasil statistik deskriptif itu untuk dua variabel yaitu n-gain score dan juga n-gain persentase dengan jumlah sampelnya sebanyak 30 orang. Ada penjelasannya adalah sebagai berikut. Jadi berdasarkan hasil uji n-gain score didapatkan hasil uji n-gain sebesar 0,10. Ini ya. Yang ini berdasarkan ini min-nya. Maka nilai n-gain masuk dalam kategori rendah karena dia di bawah 0,3. Rendah ya. Nah, kemudian jika dilihat dalam bentuk gain persentase, maka dapat diketahui hasilnya sebesar persentase yang ini yaitu 10,84%. Nah, dari berdasarkan hasil dari n-gain persentase dapat disimpulkan penggunaan media video pembelajaran memiliki efektivitas atau pengaruh sebesar 10,84% dalam meningkatkan hasil belajar geografi pada materi interaksi desa kota kelas 12 IIS 2 pada SMA Negeri 1D dengan tingkat efektivitas rendah yaitu 0,10. Demikianlah penjelasan saya terkait dengan bagaimana cara uji Pirate Sample T-Test dan menentukan n-gain score pada SPSS. Terima kasih, selamat siang.